Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat hidayah taufik, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim dengan taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah tentang peran besar kedua orang tua terhadap kesolehan anak. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membuka Al-Quran dan kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwasannya orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian terhadap kesolehan keturunan mereka. Jamaah yang Allah muliakan, lihatlah umpamanya sosok hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Ketika beliau merasa bahwasannya usia beliau sudah sangat tua, dan juga dikatakan bahwasannya istri beliau dihukumi mandul, beliau khawatir akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini tanpa meninggalkan keturunan yang saleh. Artinya beliau merasa tidak cukup beliau yang diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa tidak puas kalau seandainya hanya beliaulah yang mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedang beliau tidak punya keturunan untuk melanjutkan tongkat estafet dakwahnya. Oleh karenanya Nabi Zakaria mengadukan kegelisahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa Bapak Ibu lihat di surah Al-Anbiya ayat 89 ketika beliau berdoa, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria ketika dia memanggil Robnya, dia menyeru Robnya sambil mengungkapkan kegelisahan yang ada di dalam hatinya, dia mengatakan, wahai Robku, la tadharni farda, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warithin, sedangkan kau adalah zat yang maha memberikan warisan atau maha memberikan keturunan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala
ketika beliau menjelaskan tentang kegelisahan yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam ini, kata beliau, annahu lamma taqaraba ajaluh khafa alla yaquma ahadun ba'dahu maqamahu fid da'wah ila Allah wan nusha li ibadillah. Ini diungkapkan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, oleh Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau menduga bahwasannya ajalnya tidak lama lagi akan datang. Lalu muncullah kekhawatiran di dalam hati beliau, kalau beliau wafat nanti, maka tidak ada lagi orang yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah beliau, menggantikan beliau, dan tidak ada lagi nanti setelah beliau orang yang menasehati umat. Jadi jamaah yang Allah muliakan, dari Nabi Zakaria tentunya kita bisa mengambil pelajaran yang sangat mahal, bahwa kalau hari ini kita merasakan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa kesolehan, Bapak Ibu bisa komit menjaga sholat 5 waktu, sebagian jamaah juga komit dengan hadir di kajian-kajian ilmiah, sebagian jamaah juga aktif misalnya berinteraksi dengan Al-Quran, maka sebagai seorang mukmin yang kita diperintahkan untuk mencontoh para nabi terdahulu, hendaklah jangan merasa puas sampai anak keturunan kita mengikuti jejak langkah kita. Jangan cepat-cepat puas dengan kesolehan kita di rumah-rumah Allah, sementara ketika kita pulang ke rumah jamaah, kita dapati misalnya anak kita masih tertidur di atas ranjangnya, belum sholat subuh. Jangan sampai ketika kita pulang ke rumah, kita dapati anak kita sibuk berinteraksi dengan gadgetnya, sementara kita sibuk berinteraksi dengan Al-Quran di rumah Allah. Jadi kita harus mulai berpikir, ketika kita wafat kelak, siapa yang akan melanjutkan kesolehan tersebut? Jangan sampai ketika kita wafat, kesolehan kita pun juga ikut wafat. Jangan sampai ketika kita wafat, kesolehan kita ikut terkubur bersama jasad kita, dan tidak ada lagi yang melanjutkan aktivitas sholat berjamaah di masjid sepeninggalan kita. Pernahkah kita terbesit itu jamaah? Di usia tua kita sekarang misalnya, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah 60 tahun atau 70 tahun, pernahkah merenung, kalau saya nanti meninggal, siapa yang akan melanjutkan berdiri di shaf pertama sholat berjamaah? Kalau saya meninggal nanti, siapa yang akan meneruskan aktivitas saya belajar tahsin Al-Quran misalnya di masjid? Kalau saya meninggal nanti, siapa kira-kira yang akan meneruskan program Jumat berkah saya misalnya? Atau jangan-jangan nanti harta yang saya tinggalkan hanya jadi bahan rebutan ahli waris saja? Itu yang harus mulai hadir di benak kita jamaah yang Allah muliakan, ketika alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang saleh. Oleh karenanya, di antara doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dan itu diabadikan di dalam surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang thayyib, yang baik. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi Zakaria bukan hanya meminta keturunan dari Allah, tetapi beliau meminta agar kelak kalau Allah berikan keturunan, Allah menghadirkan keturunan yang thayyibah, keturunan yang berkah, keturunan yang bertakwa, taqiyan, salihan, radiyan, keturunan yang saleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula jamaah yang Allah muliakan, doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau juga belum kunjung diberikan keturunan oleh Allah, kurang lebih 85 tahun, dan beliau juga sudah melihat dan sudah menyadari bahwa diri beliau sudah sangat-sangat sepuh, khawatir beliau meninggal tidak meninggalkan keturunan yang saleh. Maka beliau juga berdoa,
dengan doa yang masyhur yang harusnya menjadi wirid harian kita jamaah. Setiap kali kita sholat, setiap kali kita sujud, setiap kita selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam, atau setiap kita selesai sholat, kita baca Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Hadirkanlah untukku ya Allah anak cucu cicit yang saleh, yang bertakwa kepadamu dan engkau ridhoi. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, para ulama mengatakan bahwa dari doa kedua Nabi tersebut, dari doa Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, dan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang amat mahal, bahwa di antara target utama pendidikan anak-anak kita di dalam Islam adalah mencetak generasi yang saleh. Target pendidikan untuk anak-anak kita bukan hanya sebatas agar mereka jadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang jenius, berprestasi secara akademik di lembaga-lembaga pendidikan mereka. Tapi hendaknya seorang muslim itu harus punya target yang jauh lebih tinggi dari itu, dan itu targetnya para nabi dan rasul, yaitu agar mereka bisa mendidik anak-anak mereka sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, menjadi anak yang saleh. Karena jujur jemaah, kita ini sudah terlalu banyak rasa-rasanya orang pintar di negara kita. Kayaknya kita sudah banyak orang-orang yang jenius di negara kita. Tetapi kejeniusan itu dan kepintaran itu ketika tidak dibalut dengan kesolehan, maka yang jauh lebih banyak hadir di negara kita pada akhirnya adalah kerusakan demi kerusakan, bukan perbaikan. Karena seharusnya ketika bertambahnya kecerdasan, kepintaran, kejeniusan, itu semua bisa menjadi manfaat buat bangsa dan agama. Tetapi begitu kecerdasan, kejeniusan, kepintaran dia berjalan secara independen dan tidak diiringi dengan kesolehan, yang kita khawatirkan adalah jamaah kerusakan yang terjadi di negeri kita ini dan di negeri-negeri kaum muslimin itu didominasi oleh orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang bodoh jamaah, bukan orang-orang yang belum pernah mengenyam bangku sekolahan. Kalau kita buka semua itu, ya, semua pejabat-pejabat negara itu gelarnya itu masya Allah jamaah. Tetapi kalau kita lihat bagaimana perkembangan bangsa kita, perkembangan agama kita jamaah di negeri kita ini, itu tidak seperti yang telah dibangun oleh para salafun saleh. Antum lihat sajalah bagaimana peradaban salafun saleh. Antum lihat beberapa ratus tahun ke belakang, bagaimana ketika yang memimpin umat Islam ini bukan cuma sekedar orang yang pintar, tetapi orang yang saleh. Sekolah itu bukan hanya gratis jamaah. Sekolah itu gratis plus dibayar, diberikan beasiswa tambahan. Rumah sakit, kesehatan bukan hanya gratis, tetapi diberikan ganti rugi jamaah. Bagi orang yang dirawat di rumah sakit 3 hari, maka rumah sakit pada saat itu memberikan uang dispensasi karena dia dirawat 3 hari, maka diberikan uang kerja dia selama 3 hari, selama dia dirawat di rumah sakit. Subhanallah. Antum bayangkan, kita dulu punya Bimaristan jamaah. Bimaristan itu adalah sebuah rumah kesehatan, makanya dari namanya juga kita salah sebenarnya, rumah sakit. Akhirnya banyak orang-orang sakit di sana keluar dari situ bukan sembuh, sakit kepala juga, mikirin angsuran BPJS jemaah, atau mikirin tagihan rumah sakitnya. Kalau dulu namanya bukan rumah sakit, ya, namanya Bimaristan jemaah. Itu dibangun di masa kekhilafahan kaum muslimin, di mana bukan hanya orang yang masuk ke situ gratis, tetapi diberikan uang dispensasi karena selama 3 hari dirawat dia tidak bekerja, maka dihitung berapa sehari penghasilannya dikalikan 3 diberikan kepada orang yang dirawat tersebut. Subhanallah.
Jadi kita bukan cuman merencanakan bagaimana nanti anak-anak kita itu jadi anak-anak yang pintar, ranking 1, IPK tertinggi di kampusnya. Enggak. Sudah terlalu banyak jamaah orang-orang pintar di negara kita. Tetapi ketika kepintaran itu tidak diiringi dengan kesolehan, maka negara kita ini akhirnya jauh sekali dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau lihatlah pula jamaah, untuk menunjukkan betapa perhatiannya para nabi dan para rasul terdahulu terhadap keturunan mereka. Mereka bukan orang-orang yang abai terhadap keturunan mereka. Mereka berpikir bisa soleh sendiri, masuk surga sendiri. Enggak. Mereka selalu terbesit dalam benaknya yang belum punya keturunan. Bagaimana nanti saya meninggal, saya nggak punya orang-orang yang kelak akan meneruskan dakwah saya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah. Ketika beliau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai imam bagi seluruh manusia, bukan kelompok tertentu. Ketika beliau sukses menyempurnakan ujian Allah, dan kita tahu betapa banyak ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Antum melihat bagaimana Allah berfirman, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim, dan orang-orang soleh mesti diuji jamaah. Dan bahkan ujian itu kata Nabi SAW itu disesuaikan dengan kadar keimanan seseorang. Makanya siapa orang yang paling berat ujiannya jamaah? Siapa orang yang paling berat ujiannya di atas muka bumi ini? Bapak ibu yang paling berat ujiannya? Saya Pak Ustadz, ujian saya berat, anak-anak saya Pak Ustadz. Belum lagi mantu lagi bikin ulah Pak Ustadz. Jamaah, Nabi ketika ditanya, man asyaddun nasi balaan, siapa ya Rasulullah orang yang ujiannya itu balanya paling berat, masalahnya paling berat, problemnya paling rumit, paling pelik? Maka Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat ujiannya, yang paling banyak masalahnya jemaah, itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang dari sisi keimanan dan ketakwaan itu mirip dengan para nabi dan rasul tersebut, tidak jauh tingkatannya dari para nabi dan rasul. Maka mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, tapi paling tinggi kedudukannya. Nah ini makanya sebagian orang jamaah itu berpikir bisa mendapatkan kedudukan tinggi tanpa diuji oleh Allah. Sebagian besar kita pengen mulia tapi tidak mau diberikan masalah di dalam kehidupannya oleh Allah, dan berpikir kehidupan di dunia ini akan kosong dari masalah. Nggak mungkin jamaah. Bahkan kehadiran kita di atas muka bumi ini itu masalah. Dilahirkannya kita di atas muka bumi ini itu masalah jamaah. Itu ujian. Bukankah Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Adanya kematian, adanya kelahiran, itu semua ujian. Allah pengen lihat mana di antara kita yang terbaik amalnya, yang paling ikhlas amalnya, yang paling sesuai dengan tuntunan dan syariat Nabi kita SAW. Jadi nggak mungkin orang itu hidup tanpa diuji. Dan orang yang paling tinggi ujiannya, yang paling banyak masalahnya, yang paling pelik problemnya adalah para nabi, khususnya para nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah dibakar jamaah. Nabi Ibrahim pernah diperintahkan untuk membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi Ibrahim pernah diperintahkan untuk membunuh anak sematawayangnya pada saat itu, di saat usia anaknya sudah bisa diambil manfaat. Nabi Ibrahim harus membunuh rasa cintanya kepada anak tersebut, dan Allah tidak ingin ada pihak yang lebih dicintai oleh kekasihnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim, kata Allah, fa'atammahun, menyelesaikan ujiannya dengan perfect. Banyak orang yang diuji sama Allah jamaah, tapi mereka berantakan, mereka putus asa dari rahmat Allah.
Mereka kacau balau di dalam mengerjakan ujian tersebut. Tapi Ibrahim, kata Allah, fa'atammahun. Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut, karenanya beliau pantas untuk menjadi imam bagi seluruh manusia, sebagai teladan buat seluruh manusia. Kata Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam, pemimpin, teladan bagi seluruh manusia. Jemaah, apakah prestasi jadi imam buat seluruh manusia itu kecil, jemaah? Bayangkan kalau kita yang dipilih oleh Allah sebagai imam buat seluruh manusia, bukan khalifah ini, bukan presiden, bukan jadi gubernur, imam buat seluruh manusia, sosok yang sudah ditazkiyah oleh Allah, diberikan rekomendasi untuk layak jadi teladan buat seluruh manusia tanpa terkecuali. Ini prestasi besar, ini pencapaian yang sangat tinggi, jemaah, yang diraih oleh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pertanyaannya, apakah itu membuat beliau puas mendapatkan predikat setinggi itu, jemaah? Ternyata jawabannya tidak. Di lanjutan ayatnya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar jangan hanya beliau saja yang dijadikan sebagai imam panutannya manusia. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah juga anak keturunanku sebagai imam bagi manusia. Jangan hanya aku saja ya Allah yang soleh, jangan aku saja yang bertakwa, jangan aku saja yang punya pencapaian tinggi, tapi aku juga ingin Engkau memberikan karunia tersebut kepada anak keturunanku ya Allah. Maka Allah jawab, qala la yanalu ahdidz zalimin. Kata Allah, iya, akan aku berikan pencapaian tersebut kepada keturunanmu, kecuali yang zalim. Yang zalim gak dapat. Tetapi yang saleh, yang mengikuti agamamu, yang mengikuti langkahmu, maka mereka Allah berikan juga gelar sebagai imam bagi seluruh manusia. Makanya Nabi Ibrahim punya gelar apa, jemaah? Apa gelar Nabi Ibrahim? Doktor apa? LC, MA, apa gelarnya, jemaah? Abul Anbiya. Gelarnya adalah bapaknya para nabi. Kenapa disebut Abul Anbiya? Kenapa disebut bapaknya para nabi? Kata para ulama, karena tidak ada nabi yang hadir, yang diutus oleh Allah kepada manusia setelah Nabi Ibrahim, kecuali dia pasti bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasti punya silsilah nasab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu terbukti, jemaah. Semua Rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya adalah dari kalangan Bani Israel, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun juga masih keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Semua Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, antara Nabi kita dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semuanya dari Bani Israel. Siapa Israel? Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu adalah anak keturunannya Nabi Ya'qub. Siapa Nabi Ya'qub? Putranya Nabi Ishaq. Siapa Nabi Ishaq? Putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf, jemaah, salah seorang putranya Nabi Ya'qub alaihissalam, itu punya gelar Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sosok yang mulia, putra dari sosok yang mulia, putra dari sosok yang mulia, putra dari sosok yang mulia. Coba lihat, subhanallah, antum kalau punya keluarga, jamaah, dari mulai antumnya soleh, antum punya anak soleh, antum punya cucu soleh, punya cicit soleh, subhanallah, itu kebahagiaan yang tidak ada tandingannya, jamaah. Bagi seorang hamba yang beriman, tidak ada kebahagiaan yang menandingi kebahagiaannya seorang bapak yang punya anak soleh, anaknya punya anak lagi, cucunya dia soleh, cucunya punya anak lagi, cicit soleh. Dan Nabi Yusuf itu cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, jamaah yang Allah muliakan,
salah seorang pakar tafsir di abad ini dan seorang guru besar tafsir, yaitu Profesor Dr. Sulaiman Al-Lahim hafizahullah, dalam kitab tafsir beliau Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, ketika beliau mengomentari doanya Nabi Ibrahim tersebut, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku juga sebagai imam, teladan bagi seluruh manusia. Apa kata Profesor Sulaiman Al-Lahim hafizahullah? Anna min aulan nasi bid-du'a wa hubbil khairi lahum dzurriyyatul insan. Sesungguhnya orang yang paling layak untuk mendapatkan doa kebaikan dari kita itu adalah anak keturunan kita, jemaah. Jadi kalau ada orang yang paling pantas mendapatkan doa kebaikan, maka orang tersebut adalah anak kita, cucu kita, dan cicit kita seterusnya. Doain semua anak keturunan kita, jemaah. Semua, banyak orang yang pantas mendapatkan doa kebaikan kita. Orang tua misalnya, guru-guru kita, para masyayikh kita yang mendidik kita, yang jasanya sangat besar kepada kita, bahkan sebagian jasanya lebih besar daripada jasa orang tua kepada dirinya. Mungkin saudara kandung kita berhak dapat doa kebaikan kita, teman-teman sepengajian kita berhak. Tapi kalau ditanya siapa orang yang paling berhak mendapatkan doa kebaikan dari kita, didoakan hidayah, didoakan supaya dapat rezeki yang melimpah, yang berkah, didoakan supaya panjang umur, didoakan supaya hidupnya lapang, hatinya mudah menerima hidayah. Siapa sosok itu, jemaah? Mereka adalah anak keturunan kita semua. Nah, itulah kenapa, jemaah, di dalam Quran, antum lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 74, ketika Allah mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Ibadur rahman itu kalau berdoa, doanya gimana, jemaah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang apa, jemaah? Qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk pandangan sebenarnya, jemaah. Kenapa kok ditafsirkannya atau diterjemahkannya penyejuk hati? Karena dari mata turun. Nah, itu tahu ibu-ibu, masya Allah, para pakar ini percintaan. Biasa dari mata itu turun ke hati. Ketika kita ngelihat sesuatu yang indah, itu hati kita bahagia, jemaah. Makanya disebutnya sebenarnya bukan penyejuk hati, tapi penyejuk mata. Karena hati itu tergantung mata. Mata kalau ngelihat nggak sedep, hati nggak sedep juga tuh, jemaah. Makanya ibu-ibu, Nabi SAW tuh pernah menyampaikan tentang sosok istri terbaik. Itu diantara karakternya apa? Kata Nabi, allati tasurruhu idza nadhara. Kata Nabi SAW, istri terbaik itu diantara kriterianya adalah kalau suaminya mandang dia, suaminya bahagia. Itu ciri wanita terbaik. Diantaranya adalah kalau suami pulang dari kantor, buka pintu rumah, dia lihat istrinya, seneng banget suaminya itu. Hatinya bahagia. Yang tadinya kalut di kantor, masalah di kantor itu berjatuhan semua di luar pintu rumah ketika dia lihat sosok istrinya. Tapi begitu suami pulang ke rumah, masalah di kantor tadinya 9 jadi 15 gara-gara dia pulang ke rumah ngelihat muka istrinya. Wah, ini bahaya, cuma. Ya, jadi makanya ibu-ibu, sebagian ulama ketika menafsirkan hadis tersebut itu dianjurkan untuk sering-sering berdandan, Bu, di dalam rumah. Kalau ada suami di dalam rumah, itu dianjurkan untuk pakai pakaian terbaik, make up yang terbaik, pakai wewangian yang terbaik. Pakai itu 1 botol, ibu-ibu, nggak apa-apa. Kalau suami senang. Jadi suami senangnya apa? Ibu-ibu make upnya begini misalnya. Oh, itu deh lakuin. Suami sukanya potong pendek gitu loh. Suami sukanya rambut panjang.
Pokoknya yang buat suami itu kalau mandang ibu-ibu seneng, nah itu Masya Allah. Cuman kan sekarang faktanya kebanyakan ibu-ibu tuh penampilan terbaiknya kalau kemana Bu biasanya Bu? Kemana biasanya Bu? Ini istrinya sama apa gimana nih? Bapak-bapak kompak semua ini. Oke, kalau ke kondangan tuh Masya Allah, pakaian terbaik, make up terbaik, parfum terbaik. Pas pulang dari kondangan, datang ke rumah, ganti baju lagi. Daster bolong-bolong, bau ikan asin, subhanallah. Ya, suami juga ngelihatnya agak sepet-sepet gimana gitu loh. Jadi nggak hadir kebahagiaan itu. Meskipun diantara para ulama juga ketika menafsirkan hadis tersebut, mereka mengatakan bukan cuma penampilan fisik, tetapi juga penampilan akhlak. Jadi gabungkan dua itu tuh, ibu-ibu kalau pengen suaminya bahagia, perindah akhlak, perindah penampilan. Karena Nabi mengatakan tentang sosok istri terbaik itu diantaranya adalah allati tasurruhu idza nadhara, yaitu sosok wanita, sosok istri yang kalau suaminya mandang, hati suaminya bahagia. Nah, jadi dari pandangan turun ke hati, makanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa Bapak Ibu didahulukan penyebutan azwajina baru dzurriyyatina? Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri atau suami-suami, pasangan-pasangan yang menyejukkan mata dan keturunan yang menyejukkan mata. Istri dulu baru anak keturunan. Kenapa kira-kira alasannya? Karena di Quran itu urutan penyebutan tidak ada yang kebetulan, jemaah. Urutan penyebutan sesuatu dalam Quran itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya pasti ada hikmah. Quran itu bukan seperti kitab yang ditulis oleh manusia, tidak terlalu mementingkan urutan. Pemilihan urutan ini yang disebutkan pertama, kemudian yang berikut yang ini, itu ada pelajarannya, jemaah. Nah, yang jelas memang kalau ditanya alasannya, ya secara logika tidak mungkin ada anak kalau tidak ada pasangan. Memangnya ibu-ibu Sayyidah Maryam punya anak nggak punya pasangan begitu? Jadi logikanya orang punya pasangan dulu baru setelahnya punya anak, betul. Tapi kaitannya dengan qurratu a'yun ini, kata para ulama, kita akan sangat sulit sekali jemaah untuk menghadirkan keturunan yang qurrata a'yun kalau pasangan kita belum qurrata a'yun. Kalau istri belum jadi penyejuk pandangan, suami belum jadi penyejuk pandangan, susah punya anak cucu yang jadi penyejuk pandangan. Jadi itu merupakan satu rangkaian, dia satu mata rantai, nggak bisa. Ada sebagian orang mengatakan begini jemaah, saya mungkin jadi seorang suami yang gagal, tapi saya tidak akan jadi bapak yang gagal. Pernah nggak dengar statement seperti itu jemaah? Saya mungkin saya mungkin istri yang gagal di dalam berumah tangga dengan suami, tapi saya tidak akan menjadi ibu yang gagal buat anak-anak. Itu statement sering kali kita dengar. Dari sisi lain itu positif memang, artinya dia punya optimisme bahwa kegagalan itu nggak akan terulang untuk kedua kalinya. Tapi dari satu sisi yang lain sulit merealisasikan itu jamaah. Sulit merealisasikan kalau misalnya suami dan istri tidak bisa saling menjadi qurrata a'yun, kemudian hadir anak yang qurrata a'yun, itu agak sulit jemaah. Bukan mustahil, tapi agak sulit. Karena urutan doanya itu pasangan dulu baru anak keturunan. Begitu pasangan tidak bisa jadi sosok yang menyejukkan mata karena dia dekat dengan Allah, akhlaknya bagus kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pasangannya, maka akan sulit sekali untuk punya anak keturunan yang menyejukkan pandangan. Dan di dalam Al-Quran juga jemaah, Allah telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita ini sebagai orang tua, ketika kita meninggal nanti, kita meninggalkan keturunan yang lemah jemaah. Makanya perhatian kita terhadap anak keturunan kita ini harus besar jemaah.
Jangan pernah berpikir kita ini soleh sendiri aja deh, nggak apa-apa, anak mau sholat mau nggak ada urusan, anak mau ngaji mau nggak, anak bisa baca Quran atau nggak, yang penting saya belajar tahsin, yang penting saya duduk di kajian, anak dapat ilmu agama atau enggak saya nggak mau urus. Nggak bisa kayak gitu jemaah. Karena kalau kita pelajari Quran dengan benar, para nabi dan rasul, mereka itu adalah sosok yang paling memperhatikan tentang kaderisasi jemaah. Nah, kaderisasi inilah yang mulai lemah di keluarga kaum muslimin hari ini. Kita seolah-olah nggak peduli dengan anak keturunan kita, seolah-olah kita nggak peduli dengan kesolehan anak-anak kita. Bagi kita yang penting Pak Ustadz kita udah pesantrenin, yang penting Pak Ustadz kita udah sekolahin agama dari SD sampai SMP sampai SMA sampai kuliah. Udahlah, kita udah nggak usah ngurus yang kayak gitu lagi. Yang penting kita sudah biayai pendidikannya dan seterusnya. Ingat jemaah, di dalam Quran itu Allah mewanti-wanti kita, jangan sampai kita meninggal lalu kemudian ternyata keturunan kita yang melanjutkan legasi kita adalah keturunan yang lemah. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah fisiknya. Pokoknya semua hal tentang kelemahan yang ada di benak antum jangan sampai ada di anak keturunan antum nanti kalau antum meninggal. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, kata Allah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya dia wafat lalu dia meninggalkan setelahnya keturunan yang dhi'afan, dhaif, lemah fisiknya, nggak pernah dilatih oleh kita sebagai orang tua, nggak pernah diajak olahraga bareng, nggak pernah diajak jalan bareng, lari bareng, nggak pernah dilatih, nggak dijaga makannya, makan apa saja. Banyak orang tua sekarang begitu jemaah, pokoknya asal anak suka kasih makanan apapun. Subhanallah. Coba kita lihat jemaah ke belakang ya, dimana zaman-zaman bapak-bapak di sini mungkin sudah 70 tahun, 80. Lihat makanan ke belakang gimana dan lihat penyakit orang dulu apa saja. Jarang jemaah yang kena penyakit stroke misalnya, cancer stadium 4 lagi tiba-tiba. Sekarang lihat anak-anak muda, bahkan anak kecil jemaah, subhanallah. Antum kalau ke RS Cipto itu yang melakukan hemodialisa, cuci darah, itu menurut pakar ginjal rata-rata adalah anak-anak kecil juga. Dan diwawancarai, nak kamu baru kelas 6 SD kok bisa cuci darah, emang kenapa selama ini? Ya saya makan minum es manis itu jemaah ya, nggak tahu boleh sebut merek apa enggak nih, Nutrisari gitu ya, sirup-sirup. Ya, sekarang orang tua nggak peduli jemaah, kasih duit terserah anaknya mau beli apa, nggak pernah diarahkan gitu loh. Dan bersamaan ini kita tahu makanan minuman pada masa kita sekarang itu banyak yang merusak fisiknya, tapi kita terkesan nggak peduli. Udah kasih uang silahkan beli apa saja, kasih uang beli HP, kasih pulsa, udah pakai itu HP buat apa, nggak peduli kita. Otak anak kita rusak apa enggak misalnya, mental anak kita rusak apa enggak, agama anak kita rusak atau enggak, sehingga ketika kita meninggal, kita meninggalkan keturunan yang lemah jemaah. Jangan sampai, kata Allah, falyattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Itu yang membuat Nabi Yakub jemaah alaihi salatu wassalam, bahkan ketika beliau hampir datang ajal, ini di detik-detik terakhir beliau nasehatin anaknya jemaah. Sebelum ajalnya datang, ketika Allah berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, apakah kalian menjadi saksi ketika kematian sebentar lagi mendatangi Ya'qub alaihissalam, ketika dia berkata kepada putra-putranya, menasehati putra-putranya, termasuk Nabi Yusuf diantaranya, ma ta'buduna min ba'di, nak, apa nanti yang kamu sembah nak sepeninggalan aku nak? Apa yang nanti kamu sembah ketika bapak meninggal nak?
Bagaimana akidahmu nanti, nak? Jadi Nabi Yakub saja bahkan menjelang wafatnya mesti memastikan akidah anaknya itu benar, jemaah, di atas akidah bapak moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya anak-anak yang mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tenang ya, kami akan tetap beribadah kepada ilah yang esa, sembahan yang satu, tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, yaitu sembahannya bapak kita dulu Ibrahim alaihissalam, itu sembahannya bapak kita Ismail, itu sembahannya bapak kita Ishak, dan kami nggak akan pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dipastikan, jamaah. Dan kita insya Allah, meskipun kita nggak pernah tahu, maksud saya juga ya, kapan kita meninggal, tapi kita masih punya waktu paling tidak. Belum sakaratul maut. Ini Nabi Yakub detik-detik meninggal, pas sakaratul maut, masih sempat-sempatnya berbicara, mengingatkan tentang pentingnya menjaga akidah yang benar sebelum beliau meninggal. Maka jamaah yang Allah muliakan, sebagai orang tua, kita harus menyadari bahwa kesolehan anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita, jemaah. Bukan tanggung jawab pihak lain. Bahkan bukan tanggung jawab guru-guru di sekolah anak-anak kita. Bukan tanggung jawab ustadz ustadzah di sekolah anak-anak kita. Bukan. Kita harus menyadari bahwa kesolehan anak-anak kita, dan itu adalah kegundahannya para nabi dan rasul terdahulu, itu adalah tanggung jawab kita. Coba kita analisa, jemaah. Dari beberapa tempat interaksinya anak-anak kita, dari mulai rumah, kemudian tempat dia bersosialisasi di masyarakatnya, kemudian tempat dia belajar di sekolah. Saya mau tanya, dari 3 tempat ini, dari rumah, kemudian tempat umum, fasilitas umum misalnya, tempat dia bermain, dan sekolah, di mana anak itu, jamaah, akan lebih banyak menghabiskan waktunya, khususnya anak-anak di usia dini? Di mana, jamaah? Di rumah. Antum bayangin, sekolah itu anak-anak usia dini khususnya, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Paling dari pagi sampai siang. Ya, itu pun juga dari Senin sampai Jumat. Tapi selebihnya itu dihabiskan di dalam rumahnya. Makanya rumah itu, jamaah, pasti memberikan pengaruh yang paling besar terhadap perkembangan akidah dan akhlak anak-anak kita. Makanya kalau ada masalah dalam akidah anak-anak kita, karakter anak-anak kita, itu jangan langsung lemparin, oh ini salah gurunya di sekolah, ini ngedidiknya nggak bener, padahal udah bayar mahal. Oh ini salah capseknya nih, kita keluarin aja capseknya gitu. Oh ini salah pergaulannya nih, oh ini komunitasnya yang salah. Cuma betapa mudahnya kita mencari kambing hitam atas penyimpangan moral atau agama yang dilakukan anak-anak kita. Tapi begitu sulitnya kita untuk memuhasabahi diri kita sendiri sebagai orang tua. Sudah maksimalkah kita di dalam mendidik anak-anak kita? Sudah maksimalkah kita membersamai anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, merawat anak-anak kita dari dia kecil sampai dia tumbuh dewasa? Kemudian ketika ada penyimpangan yang terjadi di dalam akidah dan akhlaknya, kita lemparkan ke pihak lain. Padahal kita tahu betul, kita sadar betul, sebagai orang tua kita banyak sekali kekurangannya, jemaah, dalam mendidik anak-anak kita. Betapa banyak di antara kita dipanggil bapak itu karena semata-mata punya anak, bukan karena dia telah mengilmui bagaimana menjadi bapak sebenarnya. Betapa banyak kita jadi sosok ibu, dipanggil ummi. Itu bukan karena kita sudah mengilmui bagaimana menjadi ibu yang benar terhadap anak-anak kita, tapi karena punya anak, udah itu aja. Sampai jadi kakek pun begitu, dipanggil kakek, dipanggil mbah, dipanggil engkong. Itu semata-mata karena cuma punya cucu, bukan karena kita sudah mengilmui bagaimana Nabi menjadi sosok kakek buat cucu-cucunya. Kita jadi mertua juga begitu. Bukan karena kita sudah menguasai ilmunya bagaimana jadi mertua yang benar dalam Islam, tetapi karena semata-mata kita punya mantu. Tok, itu aja alasannya. Jadi semua fase dalam kehidupan kita, semua status yang kita sandang,
itu cuman karena ada pihak lain, jemaah. Bukan karena kita sudah mengilmuinya, bukan karena basic kita sudah kuat secara keilmuan. Maka yang perlu kita cek, jemaah, itu adalah diri kita. Dan itu bukan kalimat saya sebenarnya. Saya cuma menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita SAW. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang manusia pun, jemaah, yang lahir ke dunia ini kecuali semuanya di atas fitrah, di atas akidah yang benar, di atas akhlak yang benar. Maka kalau ada apa-apa sama akidah itu anak, sama akhlak itu anak, kata Nabi, bukan kata saya, jemaah, kata Nabi, siapa yang paling bertanggung jawab? Fa'abawahu, maka kedua ibu bapaknya, an yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka bapak ibulah yang paling bertanggung jawab kalau anak itu jadi Nasrani, jadi Yahudi, bahkan jadi Majusi. Mohon maaf, jemaah, kalau ada anak murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah, antum mau nyalain siapa aja? Pergaulannya kah? Sekolahannya kah? Kampusnya kah? Paling dari kecil mestinya dia sama kita, dia di bawah bimbingan kita dari kecil. Dan kekokohan akidah atau agama seorang anak itu ditentukan dari sejak dia kecil, jemaah, bukan sejak dia dewasa. Bagaimana dari kecil dia tumbuh di atas didikan agama yang benar, maka ketika dia dewasa, sebagai bentuk implementasi dari sabda Nabi SAW bahwa al jaza min jinsil amal, balasan itu diambil dari jenis perbuatan yang kita lakukan, maka akidah itu anak pasti akan baik, insya Allah, jemaah. Maka kita yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kita. Saya mulai dari ibu lah, ya, ibu perannya itu sangat besar, jemaah, di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Seorang ibu itu pastinya akan banyak menghabiskan waktu di dalam rumah bersama anak-anak, lebih dari kebersamaan bapak dengan anak. Itu udah pasti. Mayoritas para ibu itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anaknya ketimbang bapak bersama anak-anaknya. Kenapa, jemaah? Karena bapak dia harus keluar cari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kita tuh jadi pemimpin, penanggung jawab di dalam rumah tangga kita ini, Bapak-bapak. Di antara faktornya adalah kata Allah, karena kita yang ngasih nafkah, kita yang cari nafkah, terus kita kasih nafkah buat istri dan anak kita. Bukan istri yang cari nafkah, apalagi anak-anak cari nafkah sendiri, yang perempuan misalnya, atau anak laki yang belum usia balik. Karena kalau sudah usia balik, anak laki-laki, ya betul dia cari nafkah sendiri. Kita jadi pemimpin, penanggung jawab, kata Allah, jadi qawwam. Di antara sebabnya adalah wabima anfaqu min amwalihim, karena kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, maka kita mesti keluar rumah. Itu hal yang tidak bisa dielakkan. Belum lagi misalnya kayak para ulama kita, jemaah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, mereka harus cari hadis juga, mereka harus nuntut ilmu juga. Jadi kewajiban nyari nafkah itu jangan sampai mengalahkan juga kewajiban cari ilmu. Itu harus jalan beriringan, karena sama-sama kewajiban. Maka antum bayangin, jemaah, imam-imam terdahulu itu bagaimana mereka harus cari nafkah sebanyak-banyaknya, tapi halal, mereka titipin ke istri dan anak-anaknya nafkah selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian mereka harus cari ilmu, safar berbulan-bulan, ya, bahkan terkadang sampai tahunan. Tapi tetap kirim surat, bukan berlepas diri begitu, enggak. Tetap kirim surat ke anak-anaknya, tetap nasihatin jarak jauh. Nah, itu juga kewajiban. Jadi jangan dipikir kewajiban bapak kan Pak Ustadz cari nafkah, jadi kita yang nggak bisa didik anak. Mana ada ceritanya begitu, jemaah? Antum kalau baca biografi para ulama, mana ada para ulama nggak didik anaknya? Imam Ahmad bin Hambal itu ulama atau bukan, jemaah? Imam Hambali, ulama atau bukan itu? Itu imamnya mazhab Hambali, jemaah. Hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis. Itu kalau antum ke toko buku, ke book fair misalnya, Musnad Imam Ahmad, antum cari nanti iseng-iseng Musnad Imam Ahmad, itu puluhan jilid, jemaah.
puluhan jilid berbahasa Arab tuh kalau diterjemahin nggak tahu muat apa nggak rak buku itu. Itu subhanallah, imam besar, tapi masih bisa didik anaknya jadi ulama juga, anaknya jadi ahli hadis juga, Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Balik lagi ke ibu-ibu, karena ibu-ibu nih yang paling sering di rumah membersamai anaknya, bahkan terkadang antar jemput anak, bikinin sarapan buat anak, ya kan, mandiin anak. Maka ibu-ibu itu sebenarnya punya peranan besar untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati anaknya, di dalam diri anaknya. Para ibu bisa memanfaatkan juga, kata para ulama, fitrah kedekatannya dengan anak dari si anak belum lahir di perut ibunya, di janin ibunya itu, jadi janin, sampai anak itu tumbuh, ya, dia lahirkan, dia susui sampai masa pengasuhan. Itu bisa digunakan oleh ibu-ibu sebagai amunisi tambahan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri anaknya. Makanya ketika Allah mewajibkan anak buat berbakti kepada kedua orang tua di Quran, di surah Al-Ahqaf ayat 15, ketika Allah menyebutkan kenapa sih kita mesti berbakti sama kedua orang tua, yang disebutin jasanya itu bukan bapak ibu, tapi disebutin jasa ibu tok, jemaah. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah wasiatkan untuk anak-anak itu agar berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Itu perintah Allah tuh. Pas Allah sebutkan kenapa alasannya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, Allah sebutin jasa ibu, bukan jasa bapak. Lil asafis syadid, sangat disayangkan. Kata Allah, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, karena ibunya dulu mengandung dia lemah, susah payah, apalagi pas melahirkan susah payah, 9 bulan di perut ibunya bawa-bawa dia kemana saja, dibawa ngaji, dibawa sholat, dibawa baca Quran, dibawa masak, berat. Apalagi sebagian anak itu menjelang lahiran itu berapa bulan sebelum lahiran, beratnya ada yang 4 kilo hari ini jemaah, ada yang 5 kilo. Saya nggak bayangin tuh ibu-ibu bawa 5 kilo hari-hari bagaimana itu. Kalau nggak nge-gym bahaya itu ibu-ibu tuh, insya Allah. 5 kilo di dalam perut, kan nggak dipegangin, bawa aja gitu. Subhanallah, lihat betapa kuatnya para ibu. Bukan dengan fisiknya, tetapi dengan kekuatan cintanya kepada anak. Dia bawa anaknya semasa kandungan, kemudian melahirkan pun taruhannya nyawa, berat. Wa wada'athu kurha, kata Allah. Melahirkan pun seorang ibu berat, taruhannya nyawa. Saya udah ngelihat 2 kali fenomena istri melahirkan itu, subhanallah. Kita mah Pak bagian motivasi doang Pak, sabar ya Mi, ingat zikir, banyak-banyak minumin teh. Yang berjuang siapa? Yang taruhannya nyawa siapa? Itu istri kita, ibunya anak-anak kita. Subhanallah. Itu perjuangannya luar biasa, sakit, tapi harus dicari sakitnya katanya. Sakit sus, masya Allah sakit banget. Iya nggak apa-apa bu, memang kita cari sakitnya. Ya Allah, itu yang dirasakan ibu kita dulu. La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak sakit malah nanti bayinya nggak lahir bu, nanti harus disesar, dibelah. La haula wala quwata illa billah. Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu, kemudian dia susui anaknya tersebut. Kan habis lahir nggak ditinggal, kecuali ibu-ibu Gen Z sekarang. Habis lahir tinggal kerja, begitu kan? Peres ASI, taruh di kulkas, sampaikan amanah ke bibi. Bi, nanti kalau si fulanah atau si fulan bangun aus, jangan lupa ya, susunya ada di kulkas, angetin nanti. Subhanallah. Dulu enggak aja, ibu-ibu kita dulu enggak. Nyusuin. Makanya di Quran tuh bahasanya juga nyusuin, bukan ngasih ASI, jemaah. Dan perhatikan tuh 2 hal yang berbeda. Jadi kalau di negara kita jemaah baru mulai melek pentingnya memberikan ASI, memberi ASI 2 tahun, ada lagi tuh program di negara kita. Baru melek, tapi Islam udah dari 1400 tahun lalu itu bicara menyusui, bukan cuma ngasih ASI. Menyusui itu ada dekapan jemaah. Ada pelukan, ada belayan seorang ibu, ada harapan, ada doa dari seorang ibu.
menyatu antara kulit dengan kulit, tubuh dengan tubuh. Makanya ibu-ibu itu yang subhanallah membersamai anaknya dari mulai hamil, lahiran, menyusui, mengasuh, itu deket banget sama anaknya, pasti, itu saya pastikan. Anak juga nggak bakal berani durhaka. Itu luar biasa. Itu ibu-ibu punya kelebihan itu. Bapak-bapak nggak ada yang hamil. Ada nggak bapak-bapak hamil? Ada Pak Ustadz, suami saya habis nikah hamil. Dulu perutnya nggak buncit, sekarang buncit. Itu beda hamilnya. Itu penyakit itu kata para pakar. Yang hamil anak tuh ya ibu, nggak ada bapak hamil. Nah, maka ibu-ibu tuh sampai di dalam syariat kita ini perempuan itu Allah perintahkan di rumah Bu. Itu perintah Allah, bukan perintah saya cuma nyampein doang nih. Jangan disangka ntar, oh ini Ustadz nyuruh-nyuruh perempuan di rumah nih. Enggak, bukan saya. Ibu bisa cek sendiri dalam surah Al-Ahzab ayat 33, bahkan baca tafsirnya sendiri. Silahkan. Sekarang itu udah Masya Allah. Ada tafsir Ibnu Katsir online, ada. Ibu coba tulis aja, sekarang kan zaman AI nih. Manfaatin lah AI itu kali-kali, jangan buat masak rendang. Ini apa? Tipsnya bagaimana? Rendang mah biasa, tinggal beli di warung Padang. Ini coba ketik coba ibu-ibu Al-Ahzab ayat 3, tafsir Al-Ahzab ayat 33. Ketika Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, dan tetaplah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Bahkan sholatnya wanita, kalaupun dia tetap boleh di masjid, nggak ada larangan, kecuali misalnya ada hal-hal yang membahayakan dia kalau dia jalan dari rumah ke masjid atau menimbulkan fitnah misalnya. Tapi sholatnya wanita ibu-ibu yang terbaik di mana? Di mana Bu? Di rumah. Bukan di rumah. Fi qa'ri buyutihin, di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi di dapur Pak Ustadz? Loh enggak, maksudnya ibu kalau punya kamar, di kamar ibu ada kamar lagi dijadikan musola, itu kamar yang ibu jadikan musola, itu jauh lebih. Semakin tertutup, semakin tersembunyi, maka pahala sholatnya semakin besar. Kayak laki-laki ke masjid, pahalanya sama. Terus jadi kita ke masjid nih subuh nggak ada pahalanya Pak Ustadz? Ada Bu, tenang aja. Nggak usah hitung-hitungan pahala lah sama Allah. Tapi kalau ibu sholat di rumah lebih baik. Sesekali ke masjid silahkan, gak ada masalah. Wong suami juga nggak boleh kok larang istri ke masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah, kata Nabi. Jangan kalian larang istri-istri kalian yang notabene adalah hamba-hamba Allah dari rumah-rumah Allah. Nggak boleh ngelarang istri pergi ke masjid, kecuali ada faktor A, faktor B, faktor C misalnya. Habisnya Pak Ustadz, kenapa saya larang istri saya? Habisnya kalau dia ke masjid ketemu mantannya sih begitu. Nah, boleh tuh dilarang Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nggak ada faktor A, faktor B, itu nggak boleh kita sebagai suami ngelarang-larang istri untuk pergi ke masjid. Jadi bisa dibayangin, ibu-ibu didesain sama Allah untuk menetap di rumah. Apapun yang terjadi di rumah. Jangan difahami mutlak ya, tapi ya, ini gempa nih Pak Ustadz, gimana kita masih di rumah? Enggak, keluar lah ibu-ibu. Maksudnya jangan gampang keluar rumah gitu untuk urusan yang tidak penting, tidak urgen, tidak darurat gitu loh. Karena ini perintah Allah. Waqarna fi buyutikun, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Bahkan kaitan sama nafkah nih. Kalau misalnya, tapi Pak Ustadz kita harus cari nafkah. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang punya kewajiban cari nafkah tadi siapa? Suami. Kalau itu anak perempuan misalnya, siapa yang wajib cari nafkah? Bapaknya. Perempuan itu, ibu-ibu, 1% pun nggak ada kewajiban cari nafkah. Tidak ada kewajiban, baik dia istri, atau dia anak perempuan, atau dia adik perempuan, kakak perempuan, ibu misalnya, anaknya sudah balik, sudah bisa cari nafkah, anak yang cari nafkah buat ibunya, bukan terbalik, ibunya nafkahin anak. Nggak ada ceritanya dalam Islam begitu sebenarnya. Karena cari nafkah itu adalah fitrahnya laki-laki. Fitrahnya laki-laki untuk mensolidkan qawamahnya di dalam rumah. Jadi cari nafkah itu untuk memperkuat qawamah kita bapak-bapak di dalam rumah. Bukan cuman karena ini kewajiban kita ngasih nafkah, bukan. Banyak qawamah laki-laki jatuh, ya kepemimpinannya jatuh dalam rumah tangga, itu begitu diambil alih mencari nafkah ini oleh istrinya. Akhirnya jadi merasa punya jasa di dalam rumah tangga. Ya terjadilah nusyuz. Ya, fenomena-fenomena istri itu merasa setara dengan suami.
atau bahkan lebih tinggi dari suami, sehingga nggak mau taat sama suami. Suami tidak punya lagi kekuasaan di dalam rumah, seperti itu. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Makanya ibu-ibu di rumah didik anaknya, layani anaknya dengan baik, ya. Kemudian kalau perlu antar jemput anaknya ke sekolah, antar jemput anak di sekolah, nggak masalah. Tapi itu menjadi hal yang lebih penting daripada keluar rumah untuk hal-hal yang tidak urgen. Nah, kemudian seorang ayah nih, seorang ayah, sekali lagi banyak ayah itu mengira bahwasannya kewajibannya cuma cari nafkah, cuman memenuhi kebutuhan fisik anak istrinya saja. Lupa bahwa manusia itu ada fisik, ada ruh. Yang dikasih makan, yang dikasih gizi itu bukan fisik aja jemaah. Ruh itu penting untuk diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, diberikan nasihat, diajak dialog. Anak butuh itu, bukan cuma butuh dibelikan ini, dibelikan itu, dibayarin ini, bukan. Itu memang kewajiban bapak, iya, memenuhi kebutuhan rumah tangga, jelas, itu clear. Nah, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa di antara kewajiban kita sebagai seorang ayah adalah mendidik anak-anak kita. Dan Allah Ta'ala telah perintahkan kita jemaah di dalam Al-Quran untuk mendidik keluarga kita semuanya. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, mungkin antum juga semua hafal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah istri kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Ketika para ulama tafsir menjelaskan ayat ini, rata-rata jemaah antum akan dapati penjelasan mereka, ini perintah agar bapak atau suami didik istri dan anak-anaknya. Adibuhum wa'allimuhum. Bagaimana cara kita ngelindungin istri dan anak-anak kita dari api neraka? Caranya adalah didik mereka dengan baik, ajari mereka ilmu agama dengan baik, bimbing mereka dengan baik. Maka jamaah yang Allah muliakan, kita harus segera menyadari bahwa sosok pemimpin dan pendidik di rumah adalah kita, dan kita sebagai penanggung jawabnya, ya, kita yang bertanggung jawab terhadap kesolehan istri, kesolehan anak-anak kita di rumah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga di hadapan Allah. Kita harus siapin hujah, Pak, di hadapan Allah. Kalau kita benar-benar sudah maksimal mendidik anak-anak kita, kita benar-benar sudah sampai titik terakhir menjamin kesolehan anak-anak kita. Adapun misalnya kasus seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bangkang kepada bapaknya, yaitu sekali lagi itu peran Allah Azza wa Jalla. Taufik memang kita tidak bisa berikan kepada siapapun yang kita cintai. Makanya Allah berfirman kepada Nabi kita SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau nggak bisa ngasih hidayah, taufik, ya, ketakwaan, kesolehan kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itu urusan Allah lah kalau begitu. Tapi paling tidak, maksud saya, kita nanti di hadapan Allah, Pak, bakal disidang langsung, diminta pertanggungjawaban. Bagaimana kita memimpin istri kita, bagaimana kita memimpin anak-anak kita. Nabi mengatakan, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan, tidak ada satupun hamba yang Allah berikan kepadanya amanah berupa kepemimpinan, falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah, tapi dia tidak jalankan amanah kepemimpinan tersebut dengan baik, dia tidak bisa menjadi sosok pemimpin yang baik, maka kata Nabi SAW, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Oh, ini ancaman yang berat. Gak bisa cium aroma surga itu lebih berat daripada tidak masuk surga. Ya, ini bukan lagi gak masuk surga, jauh dari surga. Bagi siapa? Bagi siapapun di antara kita hari ini yang diberikan amanah memimpin istri, memimpin anak, menjadi penanggung jawab istri dan anak-anak kita, tapi kita abai,
kita nggak punya perhatian besar terhadap istri dan anak kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan di luar rumah kita, sehingga kita lupa kewajiban kita juga adalah bertanggung jawab terhadap kesolehan anak-anak kita tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas jamaah pada kesempatan kali ini. Mungkin ada jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertanya, saya persilahkan. Fadhal Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sering mendoakan saudara yang punya anak, semoga menjadi anak soleh bersurga. Nah, sebetulnya definisi soleh itu menurut Al-Quran atau hadis itu gimana? Yang kedua, perbedaan generasi. Nah, kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak sebagainya, tapi kita ini berasal dari generasi analog, sedangkan anak-anak kita adalah generasi digital. Ini yang efektif itu gimana? Karena kita mau ngajarin suatu amalan bagus, sebetulnya mereka sudah tahu dari YouTube dulu, tapi mereka tidak ada yang memberi arahan YouTube yang mana yang benar gitu. Iya. Demikian solusi. Taib barakallahu fiik, Pak. Ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi tentang doanya para nabi dan rasul dan doa sesama kita. Ya, ketika diberikan kabar gembira bahwa ada salah seorang dari teman kita mungkin diberikan keturunan oleh Allah, kita biasa mendoakan agar dia dijadikan sebagai anak yang soleh atau soleh. Nah, pertanyaannya sebenarnya definisi soleh itu seperti apa? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, Pak. Yang dimaksud orang soleh itu adalah man soluha zahiruhu wa batinuhu. Orang soleh itu adalah orang yang zohir dan batinnya itu baik. Orang yang zohir dan batinnya itu baik. Karena soleh sendiri itu sebenarnya artinya baik, gitu ya. Soleh itu baik. Jadi bukan berarti juga dia jadi maksum, nggak pernah berbuat dosa, enggak. Pokoknya secara umum orang ini zohir dan batinnya itu baik. Karena ada orang yang zohirnya saja baik, Pak, dia pertontonkan kebaikan secara zohir, tapi hatinya busuk, seperti orang munafik. Zohirnya ya bagus. Ya, kalau kata Allah Azza wa Jalla, kalau engkau melihat orang munafik wahai Muhammad, ka'annahum khusyubun musannadah, badannya itu kokoh, tegap, ya, seperti kayu yang bersender gitu kan. Tampilannya elegan gitu. Zohirnya saja yang baik, tutur katanya lembut mungkin, tapi batinnya rusak, dia menyimpan kekufuran. Dan kita juga nggak mau, Pak, terjatuh kepada narasi-narasi orang yang penting hatinya baik, nggak sholat juga nggak apa-apa, nggak berjilbab juga nggak apa-apa. Itu kacau juga konsep seperti itu. Karena di antara indikator kesolehan hati, kesolehan batin, itu adalah kesolehan amal, kesolehan zohir. Kalau ada orang, Pak, nggak sholat tapi dia bilang nggak apa-apa Pak Ustaz, saya nggak sholat tapi insya Allah hati saya bersih, hati saya enggak, justru itu hatinya kotor. Nah, jadi orang yang soleh itu adalah, kata para ulama, man soluha zahiruhu wa batinuhu. Dia adalah orang yang baik luar dalam, baik amalan zohir maupun amalan batin sama-sama baik. Nah, itu harapan kita, Pak, ketika kita meminta keturunan yang soleh, ya, keturunan yang thayyibah tadi, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Ya, begitu juga ketika kita saling mendoakan antara kita dengan teman kita yang anaknya baru lahir, misalnya kita doakan supaya dia jadi anak yang soleh, soleh secara zahir dan batin, jadi anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian terkait mendidik anak di masa kini, sebenarnya, Pak, yang perlu kita pahami sebelumnya adalah bahwa tantangan di setiap zaman tuh pasti ada, Pak. Jadi di zaman ini ada tantangannya, di zaman para salaf kita juga ada tantangannya, dan bahkan tantangan di masa salaf kita, di masa generasi terdahulu itu lebih berat, Pak, dari zaman kita sekarang.
Antum bisa bayangin nggak Pak, bagaimana kondisi masyarakat di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa melahirkan sosok Nabi terbaik. Antum kalau baca sejarah, bagaimana peradaban di masa jahiliyah, dari mulai rusaknya akidah, rusaknya moral, ya, akidah sudah jelas, mereka punya Tuhan itu nggak satu Pak, ya, ratusan, itu bahkan di sekeliling Ka'bah itu dulu sebelum Fatu Mekah itu ada 300 lebih berhala-berhala yang disembah selain Allah. Jadi akidah jelas rusak, moral, zinanya lah, menipunya lah, membunuh hanya karena masalah sepele, itu luar biasa. Artinya tantangan pendidikan yang dijalani oleh Nabi kita SAW dulu ketika beliau mendidik Ali, mendidik Abu Bakar, mendidik Umar, saya pikir tidak jauh lebih berat Pak, ya, maksudnya tidak lebih ringan dari tantangan pendidikan di zaman sekarang, di zaman gadget sekarang orang bilang, ya, di zaman AI hari ini lagi, di zaman dimana hari ini Pak kita mendapatkan apapun yang dulu di zaman kita susah, di zaman ini mudah, ya. Di zaman dulu misalnya orang pengen melihat apa namanya Pak, video-video yang nggak bagus gitu ya, video-video apa namanya yang merusak akidah, merusak akhlak, itu mereka harus beli VCD Pak. Di zaman saya kecil dulu tuh terus beli CD tuh, lu jauh, nggak semua tukang VCD itu jual begituan kan, dia harus nyari ke, zaman saya dulu Glodok gitu Pak, sebut aja, itu pada kesana semua. Tapi kan harus jalan. Sekarang Pak, anak kita dibekali HP, dia langsung bisa akses di situ Pak, di HP-nya. Coba lihat, bayangkan betapa bahayanya Pak, kalau kita memberikan sarana berupa HP ini, tab, laptop, sementara kita belum membekali mereka dengan ketakwaan. Khawatir banget Pak, kita memfasilitasi anak kita untuk berbuat maksiat tanpa kita sadari. Nah, tapi mau bagaimana Pak Ustadz? Ini zaman anak-anak belajarnya pakai laptop. Di masa pandemi berapa tahun lalu, ini zamannya anak-anak belajar pakai HP, by Zoom, Google Meet, kuliah online sekarang. Mereka harus punya HP. Nah, maka jamaah yang Allah muliakan, pertama, saya jadikan ini nomor pertama, tips agar kita bisa tetap sukses didik anak-anak kita jamaah di masa ini. Ini tips juga disampaikan oleh para ulama kita, para ulama Rabbani, para ulama pendidik kita. Tips pertama yang harus kita lakukan sebagai langkah awal untuk ikhtiar kita mensolehkan anak, jangan pernah lupa mendoakan anak-anak kita jemaah. Jangan pernah lupa mendoakan anak-anak kita supaya dijaga sama Allah. Karena begitu anak kita dewasa jemaah, anak kita udah remaja, dia keluar, kita nggak pernah tahu dia ngapain. Emang kita bisa pasang chip gitu di tubuhnya, dia kesini di sini kita tahu gitu? Nggak bisa kita akses anak-anak kita 24 jam, nggak bisa aja. Yang sekelihatannya jadi rumah, itu juga kadang kita nggak di rumah, lebih banyaknya. Maka tips pertama jamaah, jangan pernah lisan ini kering dari mendoakan anak-anak kita supaya mereka dijaga oleh Allah di masa sekarang ini jamaah. Dan makanya tadi saya katakan, semua para nabi dan rasul itu nggak pernah lupa doain keturunan. Nabi Ibrahim itu di Quran udah berapa kali doain keturunan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kemudian tadi masalah diangkatnya beliau jadi imam bagi seluruh manusia, qala wa min dzurriyyati, ya Allah tolong anak keturunanku juga jadi imam ya Allah, jangan cuman saya aja jadi imam buat semua manusia, tapi jadikan semua anak keturunanku juga demikian. Dan Allah kabulkan. Nah, ini penting Pak untuk kita pahami bahwa hidayah di tangan Allah. Kita mau nasehatin gimana kek, ibu-ibu sampai berbusa Pak Ustadz. Iya Bu, sampai berbusa juga. Kalau Allah nggak berikan taufik, anak itu nggak akan baik. Semua sekali lagi bergantung taufik dari Allah. Jangankan kita, kalau sekelas Nabi Nuh aja, ini sebagai role model aja gitu maksud saya. Bukan kayak misalnya, oh tapi Pak Ustadz anak saya begini-begini, nggak apa-apa ya Pak Ustadz, Nabi Nuh aja begitu. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi saat kita udah maksimal, saat kita udah menempuh semua cara-caranya, dan ternyata Allah mentakdirkan anak kita belum soleh juga, ya kita harus berlapang dada aja mah.
Karena Nabi Nuh pun juga alaihissalam itu sudah berupaya keras sampai di detik-detik bencana itu, azab itu datang menimpa anaknya, tapi tetap beliau nggak bisa ngasih hidayah tadi. Maka tips pertama Pak, doa buat anak. Yang kedua, sering-sering dialog Pak kita sama anak Pak, bangun chemistry, bangun hubungan, jalin interaksi antara kita dengan anak, ibu-ibu jalin interaksi dengan anak, apalagi bapak-bapak. Pak, bapak-bapak tuh perlu menyadari bahwa lisannya bapak-bapak itu lebih mengerikan dalam tanda kutip ya, 50 kali lipat dari lisan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh nyuruh anak sholat, nak sholat nak, udah adzan, tetap aja main HP. Nak sholat, udah qomat, iya ntar baru qomat gitu kan. Nak udah rokat pertama kali, iya juga baru rokat pertama, belum tasyahud akhir gitu. Terus aja gitu. Tapi pas bapaknya bilang matikan HP misalnya begitu kan, itu langsung Pak matiin HP, berangkat ke masjid. Jadi kita ini Pak sebagai laki-laki Pak itu dibekali sama Allah muruah, kewibawaan di depan anak kita. Makanya kita juga jangan sampai jatuhkan muruah kita. Nah ini tugasnya ibu-ibu juga nih. Tugasnya ibu-ibu tuh jaga muruah suami, jaga kewibawaan suami, jaga karisma suami di depan anak-anaknya. Makanya para ulama tuh sangat-sangat tidak menyarankan Pak kita sebagai suami istri ini berdebat di hadapan anak kita. Ya, ntar anak kita taruhan tuh, ayo dek kamu pegang siapa, mama apa papa gitu, yang menang debat hari ini. Makanya jangan suami menghujat istri di hadapan anak, istri menghujat suami di hadapan anak. Karena yang kita khawatirkan ketika muruah seorang ibu atau seorang bapak jatuh, susah Pak kita didiknya Pak, demi Allah saya sampaikan. Maka modal berharga kita ini sebagai bapak khususnya itu kewibawaan Pak, keseganan anak-anak kita kepada kita. Beda sama ibunya, beneran. Ibu tuh ngomong 5 kali, 10 kali, bapak cuma sekali, menang Pak. Nah, ibu-ibu tuh tadi sholat nak, sholat, wudu, nggak dengar juga tuh anak. Tapi ketika bapak punya kewibawaan, ambil HP-nya, suruh dia ke masjid, selesai perkara. Itu. Jadi kita harus membangun kedekatan dengan anak-anak kita, jalin dialog. Apalagi kalau anak kita sudah dewasa Pak ya. Yaitu anak tuh mesti menjadikan orang tua sebagai tempat curhat Pak. Nggak apa-apa curhatnya yang kacau-kacau gitu Pak, bikin kita makin pusing emang. Ya kan, yang pacarannya lah misalnya, naudzubillah, yang masalah di sekolahnya lah, nggak apa-apa. Tapi ketika dia berani curhat sama bapak ibunya, paling tidak kita punya kesimpulan di dalam hati kita, oh ini anak nyaman sama kita. Karena begitu nyaman, dinasihatin gampang Pak, insya Allah Pak. Insya Allah lebih mudah daripada kalau anak itu tidak punya kenyamanan dengan kita. Orang tuh kan kalau curhat ketika dia merasa dia nyaman dengan teman curhatnya. Makanya saya khawatir banget Pak, kalau saya nih sebagai orang tua itu tidak membuat anak saya itu nyaman Pak kalau curhat sama saya. Takut ya anak tuh kalau misalnya ngadu masalah di sekolah, takutnya ntar diomelin lagi bapak. Enggak deh, enggak curhat, apalagi sama ibu. Udah habis saya. Makanya saya nggak usah curhat deh, simpen aja masalahnya. Nah, itu saya lebih khawatir sekali. Akan sangat lebih baik separah apapun masalah yang dihadapin anak kita, yang penting dia masih mau curhat sama kita Pak. Karena dia dekat sama kita. Makanya tadi berusaha untuk jalin komunikasi, dialog, diskusi bareng. Nah ini sekali lagi saya mohon banget peranan bapak-bapak itu sangat besar dalam masalah ini. Karena bapak-bapak punya kewibawaan. Sekali lagi yang kedua, nasihat saya berusaha tadi Pak untuk sesibuk apapun kita tetap bertemu sama anak. Misalnya kita bawa anak kita main kemana gitu atau jalan-jalan kemana, tapi jalan-jalan jangan pegang HP juga gitu. Maksudnya kadang-kadang kita gitu jalan-jalan di mobil tuh pada megang HP masing-masing. Di mobil tuh udah taruh HP, dialog bareng di mobil gitu. Bahkan gak usah style murotal deh, dialog aja bareng, dialog, ngobrol, diskusi, ada apa masalah di sekolah. Terus di sepanjang perjalanan kita bangun komunikasi dengan anggota keluarga kita. Itu yang saya harapkan Pak. Ya, jadi betul mencari nafkah ya adalah kesibukan yang sangat luar biasa, ganjarannya besar dari sisi Allah. Tapi ingat Pak, kewajiban kita bukan cuma cari nafkah,
kewajiban kita itu juga diantaranya adalah mendidik anak-anak kita, memberikan hak perhatian kepada mereka, memberikan hak kasih sayang kepada mereka, dialog sama mereka, diskusi sama mereka. Umar bin Abdul Aziz, Pak, rahimahullah, itu anaknya 17, Pak. Bapak anaknya berapa, Pak? Di sini paling banyak 7, ada yang 7? Nah, 2 anak lebih baik, Pak Ustaz. Nah itulah karena terjerumus program KB pemerintah, makanya 2 anak sampai sekarang kan 17, Pak, anaknya. Nggak usah tanya istrinya berapa, Pak. 17 anaknya, setiap minggu itu dikumpulin, cuman sekedar baca Quran bareng, cuman sekedar tadarusan kalau bahasa kita gitu, Pak. Tadarusan, baca setengah halaman atau 2 ayat gitu, cuman sekedar buat baca Quran bareng, dikumpulin 17 anaknya, Pak. Ya sebagian udah berumah tangga, dan itu pertemuan rutin. Itu saya harap sekali keluarga muslim itu punya pertemuan rutin, Pak. Nggak usah keluarga besar lah, yang ada di dalam rumah bapak ibu saja, itu dirutinkan sebulan sekali kumpul. Tapi sekali lagi jangan megang HP deh. Bikin kesepakatan, jangan pegang HP, karena kalau pegang HP bapaknya nasehatin apa, ibunya nasehatin apa, main HP aja sibuk ya. Kemudian terkait ya interaksi dengan gadget, Pak, kalau anak kita memang masih belia, kita ada baiknya mempertimbangkan, misalnya apakah anak tersebut memang sudah boleh diberikan HP. Saya pikir penjelasan dari ahli psikologi, dari kedokteran itu sudah banyak lah, nggak usah saya menjelaskan dampak buruknya memberikan gadget saat anak itu belum usianya. Ya, itu dampaknya nanti jangka panjang, Pak, bukan jangka pendek. Ya, nanti perkembangan otaknya bermasalah, ya, perkembangan pemikirannya bermasalah. Itu yang saya khawatirkan sekali. Makanya coba dipertimbangkan kira-kira kalau kita kasih anak gadget sudah cocok belum. Kalau sudah cocok, karena kita sudah uji misalnya dan usianya juga sudah pantas, didampingi, Pak, didampingi terus, jangan dilepas begitu saja. Kan tugas kita memang mendampingi anak-anak kita tadi. Sampai kapan sih kita begitu, Pak Ustadz? Ya sampai kita mati, Pak, kayak Nabi Yakub alaihissalam tadi. Jadi pendidikan itu kewajiban yang akan terus ada di pundak kita sampai kita mati atau sampai anak kita mati. Jadi sampai dia udah menikah, Pak Ustadz, kita masih ingetin sholat, masih, Pak, saya bilang. Jadi sampai dia udah berumah tangga, saya udah punya cucu nih, Ustadz, anak saya udah punya anak, jadi masih kita nasihatin juga, masih, Pak. Bapak punya kewajiban mendidik itu bukan sampai anak nikah, bukan. Kalau anak bapak perempuan, betul tanggung jawab. Apakah dia sholat di rumahnya sana sama suaminya, gimana ngajinya gitu. Mungkin bapak cuma bisa ngecek jarak jauh, bapak nggak bisa memastikan. Tapi selama masih bisa diakses, masih bisa kita pastikan, karena apalagi tinggalnya di rumah kita, itu masih tanggung jawab kita, Pak, masih tanggung jawab kita. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Mungkin itu, Pak. Barakallahu fiik. Ada lagi ibu-ibu? Ada berapa tuh? 2 orang. Ya silakan ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urutan dalam Al-Quran yang bisa sampaikan tadi, Ustaz, memang pernah saya baca urutan bersedekah dalam Al-Quran. Tapi saat ini saya cari, kalau nggak salah dulu itu di awal-awal surat gitu, Ustaz. Untuk referensi kepada anak saya cari nggak ketemu. Jadi saya tanyakan surat apa yang sedekah merupakan di Al-Quran. Kemudian yang kalau nasihat untuk seorang mertua dalam Al-Quran surat apa itu? Ya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Terkait pertanyaan pertama, ibu-ibu, bisa dilihat nanti di surah Al-Baqarah ayat 215 tentang urutan sedekah, ya.
tentang urutan sedekah nanti bisa dilihat surah Al-Baqarah ayat 215 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kata Allah, mereka bertanya wahai Muhammad tentang kepada siapa mereka akan menginfakkan hartanya. Maka Allah katakan, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apa yang kalian infakkan dari kebaikan itu, maka pertama falil walidain, buat kedua orang tua. Nah, orang tua itu prioritas. Ketika dia belum nikah ya, kalau dia seorang anak ya, kalau dia belum nikah prioritas nafkah orang tua. Tapi kalau dia sudah nikah prioritas utamanya anak, istri dan anaknya. Ya, tapi kalau dia belum menikah atau dia punya kelebihan harta setelah dia selesai menafkahi istri dan anak-anaknya, masih ada kelebihan harta, maka infak terbaik dia serahkan kepada kedua orang tua. Kemudian siapa lagi setelah orang tua? Wal aqrabin, dan kerabat. Orang tua tuh sebenarnya kerabat juga. Orang tua tuh bahkan kerabat paling dekat. Makanya ini kata para ulama, min babi dzikril am ba'dal khos. Ini Allah menyampaikan yang khusus, yang umum setelah yang khusus. Yang khusus itu orang tua. Yang umum kerabat. Kenapa? Karena kerabat lebih general. Dan orang tua tuh masuknya ke kerabat. Berarti ini menunjukkan kerabat yang paling utama untuk kita perlakukan baik dan kita berikan kebaikan itu orang tua. Karena dia kerabat kita paling dekat. Kemudian kerabat berikutnya anak kita, pokoknya cari kerabat paling dekat kita. Kemudian anak yatim setelahnya, kemudian fakir miskin, kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanannya. Nah, itu urutan. Jadi kalau misalnya mana kita prioritaskan, orang miskin non kerabat atau orang miskin yang kerabat kita? Ya jawabannya orang miskin yang kerabat kita. Karena kata Nabi SAW, sedekahnya itu bernilai dua. Pertama, dapat pahala sedekah. Yang kedua, dapat pahala silah. Dapat pahala menyambung hubungan silaturahim. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang mertua secara khusus dan secara sorry. Memang Al-Quran tidak detail berbicara tentang status mertua atau bagaimana sikap kita sebagai mertua. Tapi di dalam sunnah dan di dalam sirah Nabi kita SAW itu diabadikan bagaimana Nabi itu hadir sebagai sosok mertua. Karena Nabi juga kan merupakan implementasi dari Quran. Aisyah ketika ditanya Nabi itu bagaimana akhlaknya, kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Kalau pengen lihat Quran real, hadir sebagai sosok manusia nyata, maka lihatlah Nabi SAW. Nah sekarang tinggal ibu lihat bagaimana Nabi sebagai mertua. Bagaimana Nabi sebagai mertua? Pertama, Nabi itu nggak pernah ikut campur urusan rumah tangga Fatimah misalnya dengan Ali. Ikut campur itu dalam artian ngedikte gitu. Nah kamu nanti harus gini ya sama istrimu, atau nah nanti kamu sama suami kamu ini gini ya, pokoknya anak nanti sekolahnya di sini gini. Enggak, itu bukan urusan kita. Ya, tetapi bukan berarti kita berlepas diri. Lihat Nabi, Bu. Sekali-kali Nabi ketuk rumahnya Fatimah di tengah malam. Ngapain? Bangunin Fatimah sama mantunya Ali bin Abi Thalib. Ala tusolliyan, kalian berdua tidak sholat? Enggak sholat malam kalian berdua, kata Nabi. Jadi tetap berarti kita jalin hubungan dengan menantu kita dengan baik, dengan anak kita dengan baik, dengan mengingatkan mereka kebaikan-kebaikan. Sekedar menasehati, itu nggak boleh hilang. Makanya tadi saya bilang anak sudah nikah, itu nggak boleh hilang nasihat-nasihat kita. Ya, kata-kata mutiara kita itu nggak boleh hilang ketika anak nikah. Bahkan nambah, ada mantu juga kita nasihati. Tapi sekali lagi bukan ngedikte rumah tangga tentang keuangannya, tentang bagaimana pendidikan anak-anaknya. Itu sekedar nasihat, tidak ada masalah. Terus perhatikan ibadahnya, tetap kita kontrol ibadahnya bagaimana. Nah itu diantara sosok mertua yang dicontohkan dan diperlihatkan dari Nabi kita SAW. Jadi nggak boleh lepas tangan juga, nggak anak udah nikah, oh udah ya urusan kamu ya, enggak.
Nabi Bu nikahin anaknya Fatimah dengan sosok yang insya Allah dijamin kesolehannya Bu. Siapa yang berani meragukan kesolehan Ali kan? Tapi meski demikian tetap Nabi sekali-kali kontrol bagaimana ibadahnya Fatimah. Itu Ali Bu. Ya, itu Ali bin Abi Thalib maksud saya, bukan Ali Fatmawati gitu. Karena bisa juga ada Ali Fatmawati di sini. Ya, jadi tetap kita kontrol sebagai mertua, tetap kita ingatkan mantu kita dan jadi sosok teladan. Jangan terlalu masuk ke rumah tangga anak-anak kita. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri supaya mereka dewasa. Sebagaimana juga dulu ibu-ibu, bapak-bapak mungkin kalau ada apa-apa masalahnya kan dihadapin sendiri kan. Dulu orang tua kita juga susah, mungkin mau bantu secara ekonomi nggak bisa, jauh juga kita, rata-rata rantau semua, sehingga orang tua mungkin nggak tahu apa masalah-masalah yang kita hadapi. Dan itu tolong dididik juga kepada anak-anak kita, terapkan itu kepada anak kita biar mereka jadi sosok mandiri. Karena saya lihat banyak Gen Z ini, anak-anak muda, kalau ada masalah lapor orang tua, ada masalah dikit lapor ke ibunya, lapor ke bapaknya, dikit-dikit laporin istri, dikit-dikit laporin suami. Terus akhirnya intervensi mertuanya nih atau orang tuanya. Wah, itu repot, malah jadi kacau balau. Ya, kita cuman sampai di bab nasehatin, kasih masukan gitu ya. Tapi ngedikte nggak boleh kita. Terus tetap tadi saya bilang kontrol ibadahnya anak-anak kita dan mantu kita. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Allah ibarik fik. Jazakumullah khair. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan, Ibu. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini jadi ilmu bermanfaat buat kita semua dan buat keluarga kita tentunya. Semoga Allah berkahi anak keturunan kita, Allah jaga anak keturunan kita, dijadikan pribadi-pribadi yang saleh dan salihah, ya takut kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Dan kita juga berharap semua kita akan dipertemukan dengan seluruh anggota keluarga kita di surga Allah Azza wa Jalla bersama Nabi kita SAW dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Usianya luar biasa. Allah barik fik. Allah barik fik. Allah barik fik. Allah barik fik. Sehat panjang umur, Ustaz. Amin wa iyyak. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Allah barik. Hayakumullah. Insyaallah, insyaallah. Hayakumullah. Allah barik fik. Hayakumullah. Hayakumullah. Hayakumullah.